Hai semuanya, selamat datang lagi di channel kami. Seperti yang kalian tahu, kami lagi bersiap-siap ya buat pindahan besar ke Swedia untuk program masterku di KTH Royal Institute of Technology. Tentunya yang perlu disiapin nggak cuma persiapan perlengkapan fisik aja ya, kayak barang gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini kita mau ngejelasin dikit nih tentang persiapan apa aja yang diperluin untuk prepare anak kita perempuan umurnya 4 tahun. Ini kan perpindahannya major ya, besar banget, jauh lagi. Jadi harus banyak yang perlu disiapin. Penasaran gimana caranya? Terus tonton sampai habis ya. Jadi salah satu persiapan yang penting menurut kami itu, terutama buat kita ya, kita dan teman-teman yang udah berkeluarga, itu persiapan mental, nggak cuma fisik. Terutama mental dari anak-anak kita nih, buat kita yang udah punya anak. Bener, kadang aja kalau misalnya mau mudik gitu cuma sehari, 2 hari atau seminggu aja ada aja rewelnya. Ada yang mau dibawa inilah, di sana mau ketemu ini, mau ketemu siapa. Pas udah di sana ke rumah neneknya yang dari papanya, mau ketemu sama neneknya dari mamanya. Gitu adanya anak-anak, namanya juga anak-anak. Iya, ntar baru bentar, ntar pengen ketemu siapa, pengen apa gitu ya. Nah, apalagi ini kan kita perpindahan yang besar dan jauh, dan juga kita expect pengennya jangka panjang ya, jadi nggak cuma selesai masterku, ntar kalau bisa nanti mamanya master juga, terus kalau bisa aku juga lanjut ke PhD. Jadi harapannya kita mau jangka panjang. Jadi kalau dari kita nih, apa aja sih buat mempersiapkan si kecil ini, anak kita ini, untuk biar siap secara mental ke Swedia? Jadi yang pertama itu kita harus ngejelasin kenapa kita harus pindah ke sana. Why? Jadi kalau kondisinya kayak kita gini ya, Zalina itu kan udah 4 tahun, udah pinter banget lah, udah punya pengennya sendiri. Terus kalau disuruh udah bisa nolak, gitu ya, udah bisa nentuin sendiri lah maunya apa. Kalau dulu mah gampang-gampang aja dikasih tahu, kita harus kesini ya dek, bawanya ini, ya. Belum lancar kan ngomongnya. Kalau sekarang udah bla 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 gitu kan. Lagi jalan tiba-tiba minta es krim, tiba-tiba kepengen bakso gitu kan, nanti di Swedia agak repot ya. Ntar tahu-tahu di sana pengen ke Bandung, pengen ke Ciledug, susah. Jadi kita rasa ini penting, perlu dikasih pemahaman. Kenapa sih kok kita perlu pindah ke Swedia? Terus sebenarnya kan ini kepentingan dari, kalau buat sekarang ini lebih ke papanya ya, karena papanya kan mau belajar lagi. Tapi jadi ya kita perlu jelasin juga ke si anaknya kenapa sih kok perlu, kenapa kok penting, kenapa usaha papanya buat jauh-jauh lanjutin studi ke Swedia itu penting. Nah, jadi itu tips nomor 1-nya. Jadi kalau tips nomor 2-nya itu ngejelasin gimana keadaan di sana. Ya, oke. Jadi buat mancing excitementnya Zalina, jadi kita sering-sering ajak ngobrol tentang kehidupan di sana gimana. Tapi ya kita fokusnya ke yang asik-asiknya ya, yang seru-serunya, namanya juga anak kecil. Kayak kita selip-selipin gitu di sela-sela kegiatannya dia lagi main. Misalnya lagi main, nanti di Swedia gini loh dek. Terus dia kan sukanya Frozen gitu, suka Elsa. Terus pas banget tuh di Swedia tuh kan salju, dingin. Kita bilangin nanti di Swedia ada salju kayak di Elsa gitu. Jadi dede bisa main-main salju, asik gitu. Iya benar. Terus kadang juga kan kita mainnya tuh ke IKEA ya Maya. Jadi kita kadang jalan-jalan ke sana, lihat-lihat perabot nih. Terus makan. Nah, di sana tuh dia lumayan suka tuh fish and chip sama meatballnya. Terus ntar kita bilangin gitu, dek ini makanan Swedia loh dek.
harapannya ntar dia lebih excited gitu. Ke brief ya. Iya. Jadi tahu makanannya di sana kayak Iya, apa. ntar dia tahu. Oh iya, ini suka nih di Swedia, asik gitu, ada makanan enak. Ya oke, untuk tips ketiganya itu kita libatkan anak kita dalam persiapan dan perencanaannya. Nah, untuk persiapan-persiapan yang udah bisa kita lakuin dari sekarang, kita libatin juga tuh Zalina, anak kita dalam persiapannya, dalam melakukan persiapan itu. Ya kayak apa aja sih yang kita udah lakuin tuh kayak Bikin sekarang paspor. ya bikin paspor, terus kita udah kadang-kadang belajar bahasa Swedianya ya. Terus ya kita image training paling dikit-dikit, ntar ngebayangin gitu, ntar kesana bawa apa aja sih, atau kesananya pakai apa, atau ntar di sana pakai apa gitu. Terus kayak yang dia suka apa nanti dibayangin bakal dibawa ke sana gitu. Jadi nggak semuanya ditinggal di sini kan. Terus sampai saat ini sih kayaknya kalau misalnya nyiapin packing barang masih terlalu early ya. Jadi paling kita ngajak ngebayangin anaknya aja. Jadi udah terimage gitu di pikirannya dia nanti bakal gimana di sana, bakal nggak seberubah itu sama rutinitas yang ada di sini gitu. Iya tadi sempet kesebut di sana ntar mau pakai apa gitu ya, pakai baju apa. Mumpung ngomongin baju kesebut ya, ada small notes kesehatan kecil dikit buat yang mau berangkat. Jadi kalau hasil pencarian kita itu untuk baju di sana itu bajunya udah dikondisiin buat cuaca sana ya, yang notabene udah beda gitu sama cuaca yang di Indonesia. Apalagi kalau kita di tempat kita ini gerah. Jadi kalau misalnya baju untuk survival di sana, terutama untuk winter ya, yang beda banget cuacanya sama di sini. Tipsnya, masukan dari kita, mending belinya di sana aja karena volumenya besar, mau menu-menuin bagasi. Udah gitu di sana tuh banyak second hand store yang jual baju-baju bekas tapi masih bagus-bagus gitu. Jadi pasti lebih murah. Nah untuk tips yang keempat masih nyambung sama yang tadi, itu adalah persiapan rutinitas baru di sana nanti. Jadi rutinitas itu kalau menurut kami itu penting banget ya untuk mengatur ritme hidup. Jadi buat kehidupan sehari-hari, untuk ngebantu kita adaptasi juga dengan kehidupan sama kebiasaan orang-orang di sana. Jadi hal-hal yang dilakukan tiap hari itu kan harus bikin kita nyaman gitu di suatu tempat. Jadi kita bentuk rutinitas yang bikin nyaman anaknya dan sesuai juga sama tempat yang baru itu kita tempati gitu. Iya benar. Nah jadi kalau rutinitas ini kita ada dua persiapannya. Yang pertama itu perencanakannya gimana kita mempertahankan rutinitas yang udah ada di sini tapi yang bagus-bagus. Nah kalau yang keduanya itu baru persiapan rutinitas baru yang di sananya. Jadi kalau yang udah kita lakukan sekarang kan beberapa rutinitas yang bikin kayak rumah tuh terasa homey, nyaman gitu. Antara lain kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, sholat bareng subuh, terus ngaji. Walaupun anaknya belum bisa ngaji ya, tapi ya duduk aja gitu deket kita. Terus habis itu kalau lagi weekend, papanya libur, kita makan siang bareng. Mungkin nanti lebih banyak makan siang barengnya kali pas lagi di sana, karena kan udah nggak kerja ya. Lagi nggak kerja, lagi sekolah cuma berapa jam sih. Ntar bisa pulang lagi ke rumah, apalagi tempat tinggal juga deket. Kalau untuk yang pertama ya kita deket banget tempat tinggalnya, alhamdulillah. Ya atau misalnya kalau malamnya nih sebelum mau tidur, Zalina ada latihan baca atau baca buku-buku cerita yang dia suka gitu ya. Nah yang kayak gitu kita coba pertahankan. Jadi ntar harapannya dengan rutinitas yang sama ini, ntar Zalina di sana merasa nyaman gitu. Jadi tetap merasa di rumah gitu, walaupun udah jauh tapi selama kita tetap bareng bertiga tuh
rasanya Asik. homey gitu, tetap asik. Terus kayak tadi udah kita sebutin ya, kayak apa barang yang dia suka gitu dibawa, baju yang dia suka, buku-buku yang dia suka, boneka yang dia suka. Yang nggak bisa semuanya, emang kita kasih tahu aja. Mungkin kalau boneka cuma bisa 3 deh, pilih yang paling dia suka gitu. Ya udah, dia pilih terserah 3 kayak gitu. Ya, jadi terlibat juga Zalinanya nentuinnya ya. Nah, sedangkan untuk yang rutinitas baru di sana kita brief juga, karena kan di sana tempatnya baru, berubah banget. Nah, itu pasti kita harus explore. Nanti di sana bakal ada ini. Nanti di sana ada pantai di sini, kita bisa main ke sana. Ada kebun binatang juga kali ya. Iya, Anak-anaknya mungkin. suka kebun binatang. Nanti kita cari ya. Kita manis-manisin dulu aja lah di awal. Di sana juga ada kebun binatang, nanti ada pinguinnya, padahal nggak tahu sebenarnya bener apa nggak ada pinguinnya gitu kan. Iya bener. Gitu. Buat kita juga ntar harus nyiapin kayak kalau di sini kan Zalina sehari-hari ada ngaji, jadi ekspektasinya ntar pasti di sana harus nyari tempat ngaji atau tempat kita ngumpul-ngumpul bareng sama komunitas yang kayak sekarang. Jadi di sana ada rutinitas sejenis yang baru, dan juga Kita pertahanin juga lah value-value yang ada di sini. Iya, itu penting. Dan juga di yang usianya kan sekarang Zalina udah mau 5 tahun nih, udah 4 tahunan. Nah, berarti kita udah mulai mikirin preschool juga, yang berarti kita harus nyiapin bahasa juga ya, walaupun sedikit-sedikit. Kan katanya sih kalau anak kecil lebih cepet ya adaptasi bahasanya. Nah, cuma ya dari kita tetap nyelipin dikit-dikit. Kayak kalau kita lagi latihan nih, kita suka latihan bahasa Swedia pakai HP. Kadang kita omong-omongin nih ke Zalina, "Dek, ini bahasa Swedianya ini," gitu. Bahasa Inggrisnya ini, bahasa Swedianya ini. Jadi Coba. iya. Coba Dek, apa? Ntar kita tanya. Apa? Namaku apa? Ya, hater. Gitu. Terus yang masih progresnya sekarang belum sih. Iya, belum ya, itu kita nyari. Baru mau. Ya, masih nyari for sekolahnya atau preschoolnya buat Zalina nanti di sana. Karena kalau buat sekarang nih, jujur aja aku pribadi sih masih agak bingung ya. Jadi udah sempat buka-buka webnya for sekolahnya gitu di Swedia, tapi masih agak bingung karena selain bahasanya di webnya tuh full Swedish ya. Jadi masih agak bingung, sama sistemnya juga agak bingung nih. Kayaknya dia buat for sekolah juga integrated ininya sistemnya. Jadi ya itu sih masih baca-baca lagi. Ini yang PR sih. Jadi mungkin ya harapannya kita integrated gitu antar for sekolah gitu jadi satu web gitu di kalau gitu. iya kemarin sempat ngeliat ada kayak gitu. Ya itu masih PR nih yang ini. Ya, mudah-mudahan sih bisa cepat kita selesaiin juga. Oke, itu dan tips kelima dan terakhir itu adalah visualisasi countdown menuju hari berangkat. Ya, jadi kita pengennya bikin semacam countdown gitu ya. Jadi hari menuju keberangkatan berapa lama, yang simpel-simpel aja gitu. Yang penting Zalinanya paham. Supaya kalender atau kita tulis di mana gitu, pengen disobek-sobek. Jadi tuh pengen kita nge-build up excitement-nya, jadi dirutinin tiap pagi misalnya kita update angkanya, atau tiap pagi kita coret gitu kalendernya. Ntar sambil ngajak Zalina juga, misalnya ntar Zalinanya yang nyoret, ntar sambil rame-rame sambil asik-asik, wih bentar lagi nih kita 7 hari lagi, kita berapa hari lagi berangkat gitu, sambil so asik aja gitu, sambil ketawa-ketawa. Ya tapi sayangnya sampai video ini dibuat kita belum dapat kepastian residence permit. Udah dipanggil sama migrasi kedubes Swedia buat biometrik, tapi belum keluar decisionnya. Jadi kita belum berani nih buat ngambil risiko langkah selanjutnya, beli tiket segala macam gitu. Di tanggal fixnya belum ada. Jadi ntar aja lah kalau misalnya udah agak deket gitu. Ya, gitu. Kalau udah tahu tanggalnya kapan kita berangkatnya. Ya, jadi itu tips-tips dari kami terkait mempersiapkan anak ke Swedia ya. Mudah-mudahan tips-tipsnya bermanfaat. Ya, mungkin Native Friends ada tips-tips lain yang bisa membantu, bisa komen di bawah. Oke.
Jadi sekian dulu videonya buat kali ini. Jangan lupa friends di like, di share, di subscribe ya kalau konten-konten kayak gini suka. Insya Allah nanti kita bakal bikin lagi konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, bye-bye Neti Friends. See you. Sampai di video selanjutnya. 1, 2, 3. Dadah. Dadah.